mulai deh. Ya udahlah, gantian. Aku dulu yang tidur, baru kamu. Ya. Ih. Ih. Matiin. Ya. Assalamualaikum. Masih belum bisa tidur Pak Bagas. Aduh mas, boro-boro tidur mas. Ini saya malah ribut sama istri saya. Gimana ya Pak Bagas ya? Mungkin kalau Pak Bagas mungkin harus lebih sabar lagi kali. Harus sabar, tenang gitu, relax. Kalau ada yang mau disampein gitu, mau curhat, keluarin unek-uneknya deh. Coba deh ngobrol sama saya deh. Ya saya dengerin deh, siapa tahu bisa menolong Pak Bagas. Mas, gini ya mas ya. Saya sabar itu juga ada batasnya. Saya nggak bisa sabar terus-terusan begini mas. Udah gitu juga tadi pas ribut istri saya bilangin pisah terus sama saya. Dari tadi dia juga ngomong pengen cerai sama saya. Saya harus gimana mas? Astagfirullahaladzim. Jujur ya mas, saya juga masih sayang mas sama istri saya. Saya boro-boro ngebayangin saya tanpa istri saya tuh kayak gimana mas. Ya tapi gimana mas? Saya cinta sama istri saya tapi kalau saya terus yang ngalah terus gimana? Harusnya dia dong yang ngalah. Halo mas? Mas Alif? Mas? Mas Alif, ini sampai kapan ya kita akan mediasi terus? Kayaknya sudah cukup deh Mas Alif. Ini klien saya karena kurang tidur, kesehatannya terganggu loh. Sampai Mbak Rani ini ketiduran di tempat kerja. Iya Mas Alif, saya sampai diomelin bos kantor loh. Iya saya juga diomelin sama bos saya karena saya sering nguap di kantor. Ya udah kalau gitu ngapain lama-lama? Kamu setuju kan? Enggak, aku gak setuju karena aku masih sayang sama kamu. Sudah, Bu Rani, Pak Bagas, sabar, tenang. Semuanya harus dilakukan dengan pikiran yang jernih. Saya yakin banget kok ini pasti akan ada solusinya. Jadi kalau misalnya Pak Bagas dan Bu Rani ini mau saling mengalah, saling berkorban, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Mas Alif, memangnya Mas Alif nggak bisa melihat ya kalau pernikahan mereka ini tuh sudah tidak sehat? Jadi buat apa gitu dilama-lamain? Ini bukan dilama-lamain, Mbak. Ini keputusan yang sangat penting, keputusan seumur hidup. Dan saya ingin kedua belah pihak ini mempertimbangkan keputusannya dengan matang, dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari mereka berdua menyesal. Dan saya sebagai mediator, saya harus bisa membuka mata mereka dengan penilaian objektif. Mas Alif, ini kan mumpung mereka berdua ini belum punya anak. Kenapa harus dicegah-cegah? Nanti kalau udah punya anak gimana? Masa adaptasi terus? Harus dipertimbangkan loh. Ketika mereka udah punya anak malah akan jadi lebih susah dan kasihan anaknya. Mas? Pak Bagas? Kenapa Pak Bagas nggak suka gelap ya?
Nyalain dong, Pak! Mas! Sorry Pak Bagas, sorry. Saya salah pencet tadi. Maaf. Iya, Mas. Pak Bagas, Pak. Pak Bagas, maaf Pak Bagas. Iya, Mas. Kalau boleh saya tahu, tapi ini maaf ya Pak ya. Sebenarnya Bapak ada masalah apa dengan gelap? Gini Pak Bagas, setiap permasalahan itu untuk bisa diselesaikan, kita harus cari tahu dulu apa akar permasalahannya. Gini, Mas. Sebenarnya tuh saya pengen cerita juga sama Mas Alif. Dan istri saya juga nggak tahu masalah ini, Mas. Jadi, Mas Alif jangan ketawa ya kalau saya cerita ini ya. Oh enggak dong, masa saya ketawa Pak Bagas? Kan saya mau nolong. Gini, Mas. Saya itu niktofobia. Niktofobia itu, Mas. Fobia gelap. Ya, saya tahu. Penderitanya akan mengalami ketakutan berlebihan, cemas, bahkan di beberapa orang bisa depresi ketika malam tiba atau saat gelap. Itu dia, Mas. Saya udah ngerasain itu dari saya umur 6 tahun. Setiap saya ada di situasi gelap, di ruangan gelap, saya bisa panik, saya bisa tiba-tiba sesak napas. Dan itu dari dulu, Mas, dan nggak ada orang yang tahu karena saya malu, Mas. Tapi Pak Bagas pernah coba konsultasi atau coba berobat ke dokter gitu? Udah, Mas. Pas saya umur 12 tahun, saya udah coba obatin kemana-mana dan gak ada hasilnya, Mas. Makanya saya capek, saya males. Ya, memang masalah psikologi itu ada beberapa metode terapisnya. Pak Bagas mungkin harus coba beberapa metode yang lain untuk bisa sembuh. Tapi saya yakin kok, Pak Bagas pasti bisa sembuh. Ya, tapi kan dulu udah pernah, Mas. Saya udah pernah coba. Ya, ini Pak Bagas. Ini maaf, saya bukannya coba menggurui Pak Bagas, bukan. Tapi setahu saya, memang kalau masalah fobia, masalah psikologi seperti itu proses penyembuhan itu nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Ada ikhtiar, ada disiplin, dan yang paling penting juga doa. Saya yakin kok ini bisa untuk membantu hubungan Pak Bagas dan Bu Rani bisa lebih baik lagi. Dan satu hal lagi Pak Bagas. Pak Bagas untuk bisa lebih jujur sama istri Bapak soal masalah ini. Ya, tapi Pak, istri saya... Pak Bagas, begini Pak Bagas. Salah satu fondasi terkuat dalam membangun sebuah rumah tangga itu apa? Kejujuran. Kalau Pak Bagas bisa terus terang, bisa jujur sama Bu Rani soal masalah ini, saya yakin kok Bu Rani pasti bisa nerima. Dan dia nggak akan ninggalin Pak Bagas, nggak akan minta untuk bercerai. Gimana Pak Bagas? Semangat, saya yakin bisa. Ya, Mas. Makasih, Mas. Saya tadi udah ke WC ya. Ya. Maaf ya Pak, saya angkat. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Iya Be? Oh yaudah. Yaudah ntar Alif kesini makan delivery deh. Mbak Be mau apa? Ayam bakar. Ya udah ntar Alif cariin. Iya Be. Ya tunggu bentar ya Be ya. Si Babe. Kasihan juga kamu ya, masih sendirian. Emangnya dia udah berapa lama menduda, Liv? Udah ya cukup lama sih Pak, dari saya SD. Maaf, memangnya kamu nggak pernah punya pikiran untuk cariin ayah kamu itu pasangan? Sorry, saya tahu. Kamu itu masih kepikiran sama ibu kamu ya? Iya Pak. Lalu ayah kamu itu memang nggak punya niatan mau nikah lagi dia? Sebenarnya ada Pak. Tapi ya gimana, bukannya saya egois. Saya masih berusaha, saya masih ikhtiar untuk mencari ibu saya. Siapa tahu kalau ibu saya ketemu, saya bisa menyatukan mereka lagi. Iya. Saya ngerti perasaan kamu, Liv. Kita serahkan itu aja sama Allah. Kalau memang ibu kamu itu masih berjodoh sama ayah kamu, suatu hari nanti pasti mereka akan bersatu lagi.
Amin, amin. Insya Allah. Makan, Pak. Ya, silakan. Gita? Natasha kemana ya? Mbak Natasha lagi ngurusin kasus, Bu. Kok jam segini belum pulang ya? Jadi Mbak Natasha nganterin kita ke dokter dan ada beberapa dokter spesialis yang harus dikunjungi, Bu. Kayaknya Natasha serius sekali ya nanganin kasus seperti ini. Ya memang harus begitu, Bu. Kalau sampai Mbak Natasha kalah dari Pak Alif, mediator pengadilan itu, Mbak Natasha bakal jadi asisten pribadinya Pak Alif, Bu. Kok bisa begitu? Serius? Yang saya dengar dari Mbak Natasha sih begitu, Bu. Aduh, itu anak. Kok bisa sesumbar kayak gitu ya? Bu, saya lanjut kerja lagi ya. Ya, Bu, Oh ya. iya. Andre? Ya? Ada yang mau saya tanya. Kamu tahu tentang Pak Alif, si mediator perceraian itu? Tahu, Bu. Orangnya sederhana, masih muda, tapi biasa aja. Walaupun kemarin Natasha sempat kalah. Kamu kok nggak bantuin Natasha? Saya bantu, Bu. Kebetulan ada saya di sana. Tapi bukan Natasha namanya kalau dia nggak idealis. Mungkin dia nggak mendengarkan apa kata saya. Oh ya, kalau boleh tahu ada apa ya, Bu? Ibu tiba-tiba nanya soal Alif. Saya hanya berharap kali ini Natasha tidak kalah. Karena dia sudah terlanjur sesumbar. Kalau dia kalah lagi, dia akan jadi aspri si mediator itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masak apa, Nay? Ada orek, telur, rendang. Rendang boleh, Nay. Rendang? Oke. Saya siapin dulu ya. Ya. Mas Alif, nih. Masih anget lah. Waduh, makasih, Nay. Kalau gue ngedukung Babe, gue mesti tahu dulu nih, Bu Lilis suka juga nggak sama Babe? Bu Lilis? Ya? Makan, Bu Lilis? Ya silakan. Oh, belum minumnya ya? Oh iya, gampang. Bu Lilis, ini buka warung cuman berdua sama Nay aja tuh nggak repot ya? Sebenarnya sih repot atuh, tapi mau gimana lagi? Kita bersyukur aja, ya Nay? Emangnya Bu Lilis nggak kepikiran mau, maaf nih Bu Lilis, maksudnya mau nikah lagi gitu? Saya mau nikah lagi gitu? Aduh, saya mah nggak kepikiran. Yang saya pikirin tuh cuma si Nay. Mudah-mudahan dapet jodoh yang alim dan bertanggung jawab. Amin. Amin. Lu jadi ngomongin Nay sih. Kalau ini Bu Lilis, si Babe, kalau nongkrong di sini tuh suka rese nggak sih? Suka ngeribetin gitu, bikin kesel. Ini mau jawaban jujur apa enggak ya? Jujur lah Bu Lilis, biar Alif tahu.